kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan melakukan review buku, khususnya materi tentang arbitrase. Dan dalam hal ini saya menggunakan bukunya Ahmad Musadat SHI MSI, yaitu yang berjudul Alternative Dispute Resolution, resolusi konflik non-litigasi. Khususnya di sini untuk arbitrase dibahas mulai dari halaman 202 sampai halaman 214. Baik, langsung saja saya akan mulai untuk menjelaskan mengenai arbitrase. Pertama yang kita harus pahami terlebih dahulu, apa sih itu arbitrase? Jadi arbitrase itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata arbitrer, atau dari bahasa Inggris arbitration, atau dari bahasa Perancis arbitrage, atau dalam bahasa Jerman itu disebut dengan Schiedspruch. Jadi artinya secara bahasa itu kekuasaan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan antar para pihak yang diselesaikan dengan seorang arbitrer atau seorang wasit. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwasannya arbitrase itu merupakan cara penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Untuk sumber-sumber arbitrase itu di Indonesia pada dahulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 30 1999 itu juga diatur dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG, kemudian pasal 615 sampai dengan pasal 651 RV, kemudian pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal asing, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 dan juga Kepres Nomor 34 Tahun 1981 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 dan juga sekarang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Jadi jauh di masa penjajahan Belanda pada saat itu arbitrase sudah dikenal, namun pada saat itu masih diatur di dalam RV itu tadi, yang merupakan produk buatan dari Belanda. Mengenai landasan hukum berlakunya arbitrase di Indonesia, dulu diatur di dalam pasal 377 HIR dan juga 705 RBG. Namun itu sudah tidak diberlakukan lagi atau sudah dicabut, sudah tidak diberlakukan, dan sekarang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai landasan hukumnya arbitrase di Indonesia atau lembaga arbitrase di Indonesia saat ini. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kelemahan dari arbitrase itu? Di dalam buku ini udah dijelaskan secara rinci, ada beberapa pendapat. Nah, saya izin baca untuk kelebihan dan kelemahan yang disebutkan di dalam buku ini. Di sini disebutkan bahwasannya kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase meliputi yang pertama, para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiternya. Jadi dalam hal ini sebagai para pihak yang melakukan atau yang bersengketa itu dapat bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan arbiternya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan majelis arbitrase konfidensial sehingga terjamin kerahasiaannya. Kemudian yang ketiga, putusan arbitrase sesuai dengan niat dan kehendak para pihak dan putusannya bersifat final dan binding.
Kemudian dalam arbitrase penyelesaian lebih cepat dan biaya lebih murah. Kemudian acara arbitrase lebih informal dibanding di pengadilan. Dan yang keenam, dalam arbitrase tidak ada kewajiban harus menggunakan pengacara. Dan yang ketujuh, kepada para arbiter dapat diperintahkan untuk memutus sebagai orang yang baik menurut kepatutan. Kemudian untuk kelemahannya yang terdapat dalam arbitrase diantaranya yang pertama, tersedia baik untuk perusahaan-perusahaan besar tetapi tidak untuk perusahaan kecil. Itu salah satu kelemahannya. Jadi memang untuk arbitrase rata-rata digunakan untuk sengketa ketenaga kerjaan atau sengketa hubungan industrial. Biasanya untuk kasus-kasus para pihak perusahaan-perusahaan yang besar. Kemudian due process kurang terpenuhi. Kemudian kurangnya unsur finality. Meskipun tadi sifatnya final dan binding, tapi dia tetap mengandung unsur kurang untuk finality-nya. Kemudian yang ketiga, kurangnya kekuatan atau power untuk menggiring para pihak ke settlement. Kemudian yang keempat, kurangnya power atau kekuatan tadi dalam hal law enforcement atau penegakan hukumnya, dalam hal eksekusi dari putusan arbitrase itu. Kemudian kurangnya power atau kekuatan tadi untuk menghadirkan barang bukti atau para saksi. Berbeda dengan halnya kalau kita melakukan di peradilan umum, maka di situ kita biasanya ada tahap pembuktian. Jadi untuk mengetahui kebenarannya dibutuhkan alat-alat bukti dan saksi, sehingga sangat mendukung untuk mencari unsur-unsur keadilan dan kebenaran di situ. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa jenis arbitrase. Yang pertama ada arbitrase ad hoc dan yang kedua ada arbitrase institusional. Untuk arbitrase ad hoc ini itu merupakan arbitrase yang sangat insidental, jadi sifatnya insidental. Jadi itu akan diadakan manakala ada para pihak yang sedang bersengketa dan membutuhkan arbiter atau membutuhkan wadah arbitrase di situ, penyelesaian secara arbitrase. Baru itu akan dibuat. Kemudian apabila sengketa para pihak sudah selesai, maka langsung dibubarkan seketika. Jadi sangat insidental di situ. Itu arbitrase ad hoc. Kemudian untuk arbitrase institusional itu merupakan arbitrase yang merupakan lembaga-lembaga institusi atau institusi. Di Indonesia itu diatur oleh BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kemudian untuk secara internasional ada juga ICC di Paris dan juga ada ICSID di Washington DC. Itu yang mengatur mengenai pengaturan-pengaturan arbitrase baik nasional maupun internasional. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip di dalam arbitrase. Yang pertama ada efisiensi. Di situ terkait dengan kemudahan atau efisiensi dari waktu dan juga jarak atau tepat, serta kemurahan dalam biayanya. Kemudian yang kedua ada aksesibilitas. Itu terkait juga dengan kemudahan dan biaya atau ongkos yang murah dibandingkan dengan bersengketa di peradilan umum. Kemudian yang ketiga ada proteksi para pihak. Jadi para pihak harus dilindungi dan diberikan kemudahan apabila salah satu pihak tidak sanggup untuk mendatangkan saksi ahli. Kemudian juga dalam hal ia tidak sanggup menyewa pengacara dengan biaya yang cukup mahal. Kemudian yang keempat ada final dan binding. Jadi harus diusahakan bahwa putusan arbitrase itu harus bersifat final dan binding, kecuali para pihak di situ menghendaki atau tidak menghendaki, atau juga jika berhubungan dengan due process di situ. Kemudian yang terakhir ada final and just. Jadi arbitrase harus mengandung di situ nilai-nilai
kesamarataan, keadilan di situ. Jadi diusahakan bahwa seorang arbiter atau putusan arbitrase nanti harus mengandung unsur-unsur kesamarataan, keseimbangan, dan juga keadilan. Dan juga tak lupa juga mengandung unsur ketepatan dalam memberi suatu putusan oleh seorang arbiter. Nah, kemudian yang terakhir di buku tersebut juga membahas mengenai kompetensi absolut dari arbitrase. Di situ memang ada dua aliran yang sedikit berbeda pemahaman. Yang pertama, aliran tersebut menghendaki atau mengajarkan bahwasannya arbitrase itu bukan untuk kepentingan umum. Jadi perjanjian arbitrase itu tidak didasarkan dengan kepentingan umum. Artinya apa? Di situ salah satu pihak masih dimungkinkan untuk mengusulkan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum di situ. Kemudian aliran yang kedua, dia berpendapat bahwasannya sebenarnya arbitrase itu sesuai dengan pasal 3 dan juga pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa normanya di situ terkandung asas pacta sunt servanda. Artinya apa? Karena perjanjian itu bersifat khusus, di situ menganut juga kan pasal diambil dari pasal 1320 junto pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian itu merupakan undang-undang yang bersifat mengikat bagi para pihak secara khusus. Jadi ketika di situ ada klausula perjanjian yang menyebutkan bahwasanya penyelesaian para pihak harus diselesaikan berdasarkan penyelesaian melalui arbitrase, maka harus dipatuhi di situ karena itu merupakan undang-undang yang mengikat para pihak. Jadi perjanjian tersebut sifatnya mengikat. Meskipun secara umum tetap ada dalil yang mengatakan bahwasannya dapat para pihak mengusulkan untuk diselesaikan secara di pengadilan. Nah, menurut hemat saya yang lebih cocok di sini adalah kita menggunakan tadi asas pacta sunt servanda tadi. Namun apabila di kemudian hari para pihak di situ bersepakat kembali menuangkannya di dalam sebuah dalam aturan baru di perjanjian tersebut, maka boleh diselesaikan melalui peradilan umum. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari review dari bukunya Pak Ahmad Musada tadi. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para pendengar semuanya. Terima kasih telah menyaksikan channel saya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dan channel saya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Bye-bye.